Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Dan kali ini kita bersama dengan putri-putri pariwisata. Seru banget, kali ini kita sudah hadir bersama dengan ada putri pariwisata Miss Melwin Tourism Indonesia. Ya, halo. Halo Kak. Ada Nolan Liberty Lagu. Iya. Betul ya? Betul sekali Kak. Keren banget. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Nah, bagaimana kisahnya nih? Sebelumnya perkenalan dulu dong Nolan. Silakan Nolan. Iya, baik. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Iya. Saya Nolan Liberty Lagu, akrab disapa Nolan. Sekarang saya berusia 23 tahun. Saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya dipercayakan menjadi Miss Marine Tourism 2021. Wow. Nah, kalau Miss Melwin Tourism Indonesia 2021 ini tugasnya apa aja nih? Oke, untuk Miss Marine sendiri, kita tahu bahwa potensi lautan kita di Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi dengan keberadaan saya di sini sebagai Miss Marine Tourism, semoga bisa lebih mempromosikan potensi pariwisata laut kita tentunya agar lebih banyak dikenal, apalagi sebagai kaum muda mengajak kaum muda lainnya untuk kita sama-sama mempromosikan tentu saja. Wow. Ngomong-ngomong, Nolan ini asal dari mana nih Nolan? Oke, saya sendiri dari Sumba. Sumba? Iya, Sumba. Wow. Nusa Tenggara Timur. Ya. Ada kuda. Iya, kuda kemudian sandalwood. juga itu daerah-daerah yang kayak apa? Pasir apa itu ya? Iya, Sabana. Sabana. Iya, Wah, Kak. keren banget tuh ya. Udah pernah ke Sumba, Kak? Saya belum, tapi saya lihat teman-teman di Sumba, wah keren banget gitu. Jadi asli dari Sumba ya? Iya, saya asli Sumba. Nah, pastinya tempat pariwisata terkenal banget ya di Sumba ya. Jadi sebagai putri pariwisata juga mempromosikan ya. Benar. Promosi dari pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di Sumba. Nah, kalau kuliner favorit di daerah Sumba itu apa aja sih? Ada namanya Rokariwang. Apa itu Rokariwang? Itu Kak, seperti kalau orang Manado ada bubur Manado, nah kita punya Rokariwang itu dari Sumba. Jadi sayuran, ada jagung, itu dimasak kayak bubur gitu Kak. Oh iya? Nanti dimasak, direbus, itu bahan-bahan tambahan cuma garam, tapi enak banget Kak. Kalau ke Sumba harus coba. Sumba harus coba, wow luar biasa. Nah tadi kan bicara, kamu kan gimana nih bisa mengikuti putri pariwisata ini? Iya, tentunya setiap perempuan ingin menjadi putri. Memang tidak harus pakai mahkota, selempang, semua bisa jadi putri kebanggaan masing-masing. Tapi saya sendiri ingin memilih wadah ini supaya bisa menjadi role model untuk teman-teman lain. Lihat potensi kita pariwisata, apalagi di masa pandemi ini kan memang banyak sektor yang terkena ya Kak. Jadi termasuk pariwisata. Jadi sebagai anak muda saya ingin berkontribusi untuk membangkitkan kembali pariwisata. Keren banget. Nah, Nolan mungkin boleh share gak ke teman-teman khususnya anak muda nih? Tips sukses dari Nolan apa nih? Ya, kalau dari Nolan sendiri tips sukses dari dulu selalu terapkan ora et labora. Berdoa dan bekerja. Jadi ketika kita ingin menggapai sesuatu Kak, tidak hanya bekerja tentunya, harus disertai dengan doa, harus balance antara bekerja dan berdoa. Karena ketika kita hanya bekerja tetapi tidak berdoa, pastinya sia-sia gitu. Iya. Jadi saya percaya kalau ingin sukses jangan hanya mau bermimpi, saya ingin menjadi seorang putri tapi hanya tidur bangun, atau ingin menjadi bos tetapi hanya tidur bangun tanpa ada kerja keras, tanpa ada disertai dengan doa, tentunya sia-sia. Jadi semua harus balance, berdoa dan bekerja. Wow, keren banget. Nah, Nolan juga kan udah stay nih di Permata Hijau Suites. Gimana kesan-pesan dari kamu sendiri? Wow, Permata Hijau memang luar biasa Kak. Selama di sini udah 2 hari, pelayanannya luar biasa, nyaman, nggak ada kendala apa-apa. Memang sangat kita berterima kasih untuk Permata Hijau Suites yang sudah menerima kami tentunya. Sangat berterima kasih. Mantap ya. Mantap banget Kak. Oke, sukses ya buat Miss Melwin Tourism Terima Indonesia. kasih Kak, pastinya sukses all the juga. best, mengemban tugas tentunya di kelautan gitu ya. Iya. Wow, all the best. Iya Kak, terima kasih banyak Kakak. Salam sehat.
Nah, teman-teman, tadi kita udah ngobrol bersama putri-putri, sekarang kita ngobrol bersama Miss Sport Tourism. Wow, kalau sport tuh olahraga. Iya kok. Perkenalan diri dulu dong, silakan. Oke. Halo pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya Dita Zulaika. Saya perwakilan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangga Belitung. Dan sekarang saya dinobatkan sebagai Miss Sport Tourism Indonesia 2021. Wah, mantap nih. Nah, mungkin kita mau perkenalan dulu nih. Siapa sih ya Miss Sport ini, boleh perkenalan diri dan juga gimana nih awalnya kamu bisa ikutan dari Putri Pariwisata ini? Iya, jadi aku nih asalnya dari Bangka Belitung kok, anak pulau. Anak pulau. Memberanikan diri mengikuti ajang beauty pageant. Aku sebenarnya bermimpi menjadi seorang putri itu bukan dari sekarang kok, tapi dari kecil. Dari kecil? Iya, dari Umur berapa ya? dari umur 7 tahun aku tuh udah suka banget nonton Miss Universe yang lain. Iya. Aku suka banget lihat orang yang pakai mahkota, pakai sas. Apalagi di tahun 2004 itu ada Kak Artika Sari Devi. Dia memenangkan mahkota putri kan untuk pertama kalinya sebagai perwakilan dari Bangka Belitung. Wah, Aku semakin termotivasi nih kok. Aku lihat Kak Artika cantik banget menggunakan crown, bisa dikenal banyak orang. Aku awalnya ngira menjadi seorang putri itu hanya sekedar pakai mahkota dan baju bagus aja. Ternyata semakin aku bertambah usia, semakin dewasa, aku mulai sadar menjadi seorang putri itu ternyata tidak hanya mengandalkan kecantikan aja. Tapi seorang putri itu harus mempunyai advokasi. Apa tuh? Advokasi apa dedikasi dia untuk masyarakat sekitarnya kalau misalkan Dita memang tertariknya di dunia pariwisata. Jadi Dita sudah dari tahun 2018 itu sudah fokus sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial di bagian pariwisata, dunia pariwisata kayak gitu kok. Wow. Nah, akhirnya ikutan ini. Iya. Dan juga masuk dalam 5 besar. Iya, dan Wah, alhamdulillahnya Dita menjadi orang pertama di Bangka Belitung yang mendapatkan mahkota top 5 Putri Pariwisata Indonesia. Wow, mantap. Nah, apa nih yang akan kamu lakukan nih ke depannya nih untuk tentunya kan Miss Sport Tourism Indonesia ini? Iya kok, jadi Dita kebetulan dapatnya Miss Sport Tourism. Ya, luar biasa sekali karena di Bangka Belitung sekarang memang kita terfokuskan untuk membangkitkan pariwisata dari dunia olahraga. Nah, jadi Dita memang udah beberapa kali itu ada event yang dikhususkan untuk sport tourism gitu. Jadi pas Dita dapat sport tourism agak kaget lah. Aku sebelumnya agak amazed. Aku sebelumnya juga pengen fokusnya ke sport tourism. Ternyata dapat amanah sport tourism Indonesia, berarti sekarang jangkauanku bukan provinsi lagi kok ya, tapi sudah satu Indonesia. Jadi aku menjadi PR ke depannya, event apa lagi yang akan aku lakukan, khususnya untuk Indonesia. Jadi nanti aku bersama Yayasan Eljon Indonesia sudah menyiapkan beberapa event. Semoga nantinya eventnya berjalan lancar dan juga bisa sustainable berkelanjutan. Jadi nggak cuman pas zamanku aja 2021, tapi bisa digunakan program kerjanya untuk putri-putri yang lain, dan aku sendiri pasti melanjutkan program kerjanya di dunia sport tourism. Karena aku juga nantinya di provinsiku Bangka Belitung, aku tuh bakal buat event perlombaan permainan kuno. Oh, permainan kuno. Iya, karena kalau di Bangka Belitung itu terkenal banget permainan kuno. Kayak Squid Game ya, Squid Game. Iya kok ya. Iya. Jadi mungkin itu bisa jadi ideku kayaknya kok. Iya, bisa jadi. Main apa kamu? Ada celingking dan juga ada gerobak sorong. Iya, gerobak sorong itu nanti lomba siapa paling cepat pakai gerobak sorong khas dari Bangka Belitung. Wah, asik. Selain olahraga, sport itu juga bisa memberitahu masyarakat di Indonesia, khususnya Bangka Belitung mempunyai budaya yang seperti itu. Dan juga milenial muda yang ada di Bangka Belitung tidak lupa. Jadi anak cucu kita nantinya bisa tahu ternyata di Bangka Belitung itu ada gerobak sorong, ada kelingking, ada segala macam kayak gitu kan. Aku semoga nanti eventnya lancar. Amin. Tempat pariwisata apa nih yang bagus di Bangka Belitung yang bisa, kalau Belitung kan sering tuh banyak tuh. Mungkin kamu bisa sharing juga. Jadi kalau misalkan orang wisatawan luar tuh ya kok ya taunya
Belitung tuh nyambung sama Bangka. Jadi kebanyakan banyak wisatawan yang datang ke Bangka itu Laskar Pelangi di mana Oh ya? iya. Karena Bangka Belitung ya, Bang. Mereka kiranya Iya. rumah Laskar Pelangi yang ada di Belitung itu sama Di pulaunya. Bangka, iya, kayak di Bangka. Padahal Bangka Belitung itu 2 pulau 1 hati. 2 pulau 1 hati. Iya. Jadi apa keunggulan di Bangka Belitung yang pastinya yang sekarang lagi happening juga dan luar biasa alhamdulillah, Belitung dinobatkan UNESCO Global Geopark. Itu sekarang sudah menjadi tim tetapnya kok. Wow, Jadi tim tetap, seluruh dunia itu diperlombakan untuk geoparknya dan Indonesia mendapatkan nilai tertinggi dan itu ada di Bangka Belitung, khususnya Wih, Belitung. asik ya. Iya, karena Belitung itu pantainya banyak sekali batu granit kok. Iya, geosetnya luar biasa keren banget. Jadi kalau untuk teman-teman semua mau lihat geoset yang luar biasa, sekarang udah ditetapkan sebagai UNESCO Geopark, ayo datang ke Bangka Belitung. Wow, itu tuh. Nah, tadi kita bicara soal pariwisata. Kalau kulinernya apa nih? Aduh, kalau Banyak kuliner pasti. jadi lapar kok ya. Aku Iya dong. udah 2 hari di Jakarta tuh kangen banget masakan Bangka. Baru kangen ya. Iya. Aku pengen cari masakan Bangka, aku suka banget lempah kuning. Lempah kuning. Udah pernah nyobain belum kok? Gampang, nanti kita gojekin ya. Lempah kuning ya. Lempah kuning ya. Iya, jadi itu ikan ya. Iya, ikan. Jadi kalau misalkan bahasa Belitungnya itu gangan. Gangan. Iya, Bangka Belitung tuh banyak banget loh kok bahasanya. Dari Bangka sama Belitung aja udah beda kan bahasanya. Iya. Kalau di kotaku Pangkal Pinang itu lempah kuning. Lempah kuning, yes. Jadi itu kuah kayak sop ikan tapi lebih pedes, warnanya kuning karena pakai kunyit. Itu seger banget apalagi kalau pakai nanas. Waduh, mantap ya, jadi lapar betul ya. Iya. Terus juga masakan kuliner yang ada di Bangka Belitung yang pastinya hampir seluruh orang Indonesia tahu itu apa tuh? martabak Bangka. Martabak Bangka, wow, itu enak banget tuh martabak Iya, Bangka. Yes. luar biasa kan kok ya, martabak bener banget, Bangka. Itu salah satu makanan khas yang wajib banget kalau misalkan teman-teman semua ke Bangka Belitung cobain. Yes, bener banget. Iya. Keren, pasti masih banyak lagi ya. Nah, seru banget. Nah, mungkin sebagai putri pariwisata abis Miss Sport Tourism nih kan, nah pasti kan punya rahasia suksesnya nih. Apalagi kalau bisa persiapan, nah bisa kasih tips suksesnya nggak buat teman-teman semua? Iya. Yang pertama sih yang penting komitmen aja kok. Komitmen ya. Komitmen apa yang mau kita lakukan. Jadi kita harus mempunyai list apa yang harus kita lakukan. Kalau aku sendiri, aku punya list 5 tahun ke depan aku harus ngelakuin apa kok. Udah siap persiapan Iya, aku ya? sudah siapin listnya dan walaupun itu nggak terjadi, yang penting aku sudah mempersiapkan nih apa yang harus kulakukan selanjutnya untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan juga orang tua aku selalu bilang, Apa tuh? kalau misalkan kamu mau jadi orang yang sukses, misalnya kamu mau sukses di bidang beauty pageant, kamu harus mencari orang sekitar kamu, orang terdekat kamu untuk dijadikan teman di lingkup pageantnya. Jadi kalau misalkan kita nih sekarang ada 5 temen nih, kita banyak temen, mereka semuanya pengusaha nih. Berarti bisa jadi nantinya kita bakal jadi pengusaha juga kok, karena lingkup kita itu. Pertemanannya ya? Iya, pertemanannya. Yes. Karena aku di Bangka juga lingkupku beauty pageant semua. Beauty pageant semua. Jadi aku kenapa kayak gitu? Karena dari lingkungan pun kita bisa belajar kok ya. Kita bisa mencuri ilmu, bukan mencuri ilmu sih kok ya. Lebih kayak belajar dari pengalaman pribadi yang lain. Karena kayak gimana pun kita nggak bisa belajar sendiri kok ya. Harus ada pembelajaran dari orang lain. Kita pelajarin, implementasikan ke diri, akhirnya bisa menjadi sekarang. Karena menurutku suksesku banyak kok. Dengan ku mendapatkan mahkota pun aku sudah sukses di satu listku. Checklist checklist kayak gitu kan. Apa nih tantangan berikutnya ya? Tantangan selanjutnya berarti aku harus lulus kuliah tepat waktu. Nanti kalau misalkan sudah selesai itu udah sukses menurutku. Yes, betul sekali. Kayak gitu kok. Jadi terus ada pencapaian ya. Berusaha terus, kerja keras dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Amin. Iya, karena kalau kita berusaha sekuat tenaga apapun, kalau dari spiritual kita nggak ada timbal baliknya kepada Tuhan, itu kayak gimana kok ya? Betul banget. Biar lebih seimbang aja balance untuk kehidupan kita.
Nah, kamu kan udah lihat nih di Permata Hijau Suites, udah tinggal di Permata Hijau Suites, udah living experience ya. Iya. Nah, gimana pendapat kamu nih tentang Permata Hijau Suites? Luar biasa banget kok ya. Aku pertama kali masuk room itu, ya ampun, aku sampai bingung mau pilih kamar yang mana. Tahu nggak sih, kita tuh berlima sampai pilih nomor loh kok. Jadi aku mau nomor yang ini, mau kamar ini, daripada saling iri atau apa, ya udah deh kita ambil kertas, kasih nomor, biar kita pilih kamar masing-masing. Iya. Karena aduh, aku pengen kamar ini, aku juga pengen kamar ini. Ini looknya Korea banget. Ini klasik banget kayak gitu kan. Semuanya bagus-bagus banget kok dan lengkap banget. Terus hospitality-nya juara banget. Asik. Aku nggak bohong, luar biasa. Tiap keluar lift selamat siang Mbak, itu luar biasa banget sih Permata Hijau. Fasilitas gimana? Kalau fasilitas? Fasilitasnya lengkap, luar biasa dan modern banget kok. Aku besok mau cobain seluruh fasilitas yang ada di Permata Hijau. Iya, ada jacuzzi, ada juga pool, ada spa juga kok ya. Aku penasaran banget, pengen coba seluruh fasilitas yang ada di Permata Hijau. Kamu enjoy tinggal di Permata Hijau Suites? Aku nggak pengen pulang ke Bangka. Pulang di sini terus ya? Iya, aku nggak pengen pulang, tapi gimana ya, tiketnya udah dibeli. Iya, waduh. Tapi nggak apa-apa, next time kapan-kapan kalau kesini lagi Siap, bisa pasti. stay di Permata Hijau Suites. Thank you kok. Thank you ya, Terima sukses kasih ya, banyak all the best kok ya. Udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi buat teman-teman semuanya tips sukses ala Miss Sport Tourism Indonesia 2021. Terima kasih banyak. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama putri-putri pariwisata. Sekarang kita ngobrol sama Jihan. Jihan ini adalah Miss Kultural. Wah, Miss Kultural Tourism. Nah, kita mau perkenalan lebih jauh lagi. Silakan Jihan, kenalin diri dong. Iya, boleh. Halo Ko, terima kasih sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatia Itan Jihan, yang akrab disapa dengan Jihan. Aku perwakilan dari DKI Jakarta nih Ko. Ini dia di Jakarta, yes. Iya, jadi sekarang aku alhamdulillah menyandang sebagai Miss Cultural Tourism Indonesia 2021. Begitu Ko. Nah, apa nih tugasnya dari Miss Kultural ini? Iya, silakan. Yang pastinya adalah budaya kok. Budaya. Nah, ini nih yang melekat nih kok sebenarnya sama aku. Jadi sebelum aku bahkan terjun di dunia pageant, aku juga merupakan mahasiswa dari arsitektur kok. Jadi latar belakangku arsitektur. Iya. Nah, aku ini aktif kok dalam berorganisasi. Dan dulu pada saat aku menjabat sebagai ketua mahasiswa arsitektur se-Bali, aku mempromosikan arsitektur tradisional Bali kok. Ketiga provinsi loh kok. Jadi aku sudah pernah mempromosikan itu, membawa itu ke Jakarta, Medan dan Palu. Begitu kok. Iya, jadi sudah melekat banget nih tentang cultural, jadi serasa pas banget. Jadi pas banget ya dianugerahi. Betul nih kok. Oke. Nah, sebelumnya nih, kamu waktu ingin ikutan kompetisi ini, apa yang membuat kamu yakin nih saya mau ikutan? Wah, begini kok, jadi aku tuh karena aktif untuk mempromosikan wisata, budaya, dan yang terakhir kalinya aku aktif dalam mempromosikan wastra juga. Terakhir kali itu aku menyelenggarakan Pekan Batik, jadi mengenalkan batik selama 7 hari kok, 1 minggu. Keren ya kok ya kayaknya. Iya, jadi dan isinya itu ada talk show, ada workshop. Jadi menurut aku bukan hanya dilestarikan, cara aku melestarikan itu dengan memperkenalkan dulu nih, terutama ke generasi muda, filosofinya batik dan lain sebagainya, begitu kok. Jadi kan karena kan tak kenal maka tak sayang nih ya kok ya, bagaimana kita mau melestarikan tapi kita nggak tahu nih apa dibalik filosofinya dan lain sebagainya. Jadi mereka aku berikan kesempatan untuk membatik dan belajar dari para expertnya, para senimannya. Begitu kok. Jadi kenapa aku pilih ajang Eljon? Karena aku tahu nih kok di Eljon ini aku akan mendapatkan platform yang sangat besar yang bisa membantu aku untuk memberi impact juga yang besar nantinya. Bener, jadi tepat banget ya. Iya betul. Di Eljon ya. Wah, keren banget nih. Nah, bicara soal kamu kan sebagai Miss Cultural ini kan. Nah, kamu akan memberikan apa, mengkomunikasikan. Nah, kalau bicara soal
program-program. Kamu udah siapin program-program ke depannya juga nih. Iya, betul kok. Aku udah siapin nih sekarang kok. Seperti yang aku bilang tadi, sekarang ini aku lagi berfokus dengan wastra, dengan kain Nusantara. Kita punya banyak beragam sekali kain Nusantara. Waktu itu aku melihat karena aku mewakili dari Jakarta, aku melihat kain Betawi itu banyak yang belum pakai kok, banyak sekali. Kalau kondangan tuh ya kok, atau pesta, pasti batik yang kita lihat tuh Megamendung lagi, itu ya lagi ya, gitu iya, ya. Sedangkan batik Betawi belum tuh kok. Jadi aku ingin memasukkan itu, mempromosikan itu lebih jauh, karena sayang banget. Padahal itu Jakarta, Jakarta punya. Jakarta punya, oke. Wow, senang sekali. Nah, bisa sharing nggak tips sukses versi kamu nih? Versi aku gampang kok. Iya. Tapi mungkin susah nih kok untuk diterapkan nih. Iya. Terutama untuk para wanita, yaitu believe in yourself. Believe in yourself. Iya, karena kalau misalnya kita selalu melihat ajang pageant, selalu mereka talking about insecurity. Iya. Padahal menurut aku ketika aku mengikuti ajang Eljon pageant ini, aku tidak akan mengcompare diriku sendiri, karena aku yakin bahwa setiap individu itu memiliki keunikannya masing-masing. Betul kan kok? Yes, bener banget, bener banget. Oke, nah bicara soal, ini kan kamu di Permata Hijau Suites nih. Nah, gimana pandangan kamu tentang Permata Hijau Suites ini? Wah, karena aku juga berlatar belakang arsitektur, Oh, dari pandangannya, dari pandangannya nih ya, yang punya latar belakang arsitektur, bagus banget kok. Fasilitasnya lengkap. Apartemen loh kok. Iya, apartemen. Iya, apartemen loh. Karena apartemennya bahkan aku kira poolnya cuma pool sederhana, tapi ada juga sportnya juga di dalam poolnya. Itu keren banget, karena aku kalau misalnya melihat fasilitas hotel atau apa, yang aku lihat adalah hal-hal kecil ya kok, ya mungkin dari toiletnya seperti itu ya kok, terus habis itu dari poolnya, karena sesuatu hal yang biasanya disepelekan, tapi kalau misalnya didetailkan, di ini kan berarti nggak usah melihat kamarnya, pasti kalau sudah yang kecil Itunya aja bagus, pasti apalagi yang dalamnya, apalagi yang utamanya, ya bener nggak kok? Bener banget. Gitu kok. Dan sentuhan dari Permata Hijau sendiri itu sangat elegan. Elegan banget kok. Enjoy banget nih. Iya, enjoy banget kok. Bener. Oke. Thank you so much ya sudah berbagi. All the best. Terima kasih juga kok yang Sukses sudah ya. membantu. Jihan. Iya, terima kasih kok. Teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama putri-putri lainnya. Sekarang sudah ada Tiara. Tiara ini adalah Miss Culinary Tourism Indonesia. Hai Tiara. Halo, Om Swastiastu. Wow, mantap. Wah, Tiara boleh kenalan nih. Kata kamu dari Bali. Mungkin silakan memperkenalkan diri Tiara. Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kade Mutiara Valentina, biasa dipanggil Tiara. Saya saat ini menjadi Miss Culinary Tourism Indonesia 2021 dari Provinsi Bali. Wow, mantap. Masih muda ya ikutan pageant nih. Wah, luar biasa. Nah, Tiara, kenapa nih alasan kamu ikutan ini nih, pageant ini? Iya, jadi Tiara sudah berkecimpung di dunia beauty pageant itu sebenarnya dari tahun 2018. Saat itu Tiara menjabat sebagai Duta Provinsi Remaja Bali. Iya, saat itu Tiara mendapatkan juara pertama dan bertugas untuk mempromosikan pariwisata juga, pariwisata di Bali. Nah, pada saat itu Tiara juga ingin mengembangkan kembali pariwisata Bali dengan mencari platform pariwisata, dan Tiara menemukan platform yaitu Yayasan Eljon Indonesia, dan akhirnya Tiara mengikuti Putri Pariwisata Indonesia ini dan ingin mempromosikan pariwisata Indonesia khususnya di Bali. Seperti itu. Oh, mantap. Nah, Tiara, khususnya kan kamu Miss Culinary nih. Apa yang jadi tugas kamu nih, Tiara?
Baik, jadi tugas Tiara sudah memiliki si program kerja yang akan Tiara lakukan 1 tahun ini menjabat. Jadi Tiara ingin membuat festival, festival kuliner, kuliner khas Indonesia, tapi tuan rumahnya Bali seperti Tuan rumahnya itu. Bali, di Bali, ya. Jadi semoga Astungkara terwujud program kerja yang akan Tiara lakukan dan akan bersinergi dengan Yayasan Eljon Indonesia yang pastinya dan juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Wow, keren banget. Itu yang akan kamu lakukan ya. Nah, harapan kamu untuk khususnya di pariwisata ini apa nih, Tiara? Ya, jadi Bali kan memang pariwisatanya sangat-sangat terkenal ya Kak ya di Bali. Nah jadi saat ini kan pandemi, wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara memang lagi benar-benar terdampak pandemi COVID ini. Dan dengan adanya Tiara pastinya akan mempromosikan mempromosikan pariwisata di Bali yang saat ini sedang terpuruk seperti itu Kak. Dan juga saat ini kan Tiara menjadi Miss Culinary Tourism Indonesia yang pastinya harus mempromosikan makanan daerah Indonesia. Indonesia juga memiliki makanan daerah. Pastinya kita sebagai kaum milenial nih Kak, kita harus tahu makanan-makanan khas Indonesia seperti itu Kak. Oke, sebutkan 3 makanan. Ada apa ini makanannya yang kamu sukai nih dari khas daerah masing-masing silakan. Oke, jadi khas Bali atau Indonesia nih Kak? Yang kamu sukai deh, bebas. Oke, ada 3 ya Kak ya. Jadi aku kalau di Bali suka banget nih Kak makan ayam betutu. Ayam betutu, wah itu suka nih. Kalau ke Bali harus makan ayam betutu ya. Betul, iya. Terus juga ada tipat plecing. Tipat plecing itu dari mana? Dari Bali Kak. Bali juga? Iya, dari Bali juga. Terus ada, kalau di Indonesia aku suka sih sama sate Padang. Sate Padang. Jadi lapar ya. Iya. Nah, kemudian Tiara, kamu kan juga dalam ikuti pageant ini kan, Putri Pariwisata, nah pasti kan ada tantangan. Nah, mungkin boleh sharing tips sukses ala Tiara nih. Oke, jadi tips sukses ala Tiara itu yang pastinya kita harus melakukan sesuatu harus bertanggung jawab dan juga konsisten, harus totalitas juga Kak. Nah saat Tiara sudah memutuskan untuk masuk ke Putri Pariwisata Indonesia 2021, yang harus tertanam dalam diri Tiara itu adalah tanggung jawab dan juga konsisten, seperti itu Kak. Itu ya, tanggung jawab, tips sukses, iya. tanggung jawab dan konsisten. Nah Tiara, dan kita nih sekarang ini kan kita ada di Permata Hijau Suites. Betul. Bagaimana nih pandangan Tiara tentang Permata Hijau Suites ini? Oke, pengalaman Tiara nih ya pengalaman Kak Tiara. ya, di Permata Hijau Suites. Suites. Wah, Tia senang banget nih bisa diberikan kesempatan untuk tinggal di sini di Jakarta di Permata Hijau Suites. Bener-bener Tiara senang banget Kak dengan kamarnya, benar-benar bersih banget, terus juga nyaman dan juga fasilitasnya wah oke banget Kak. Iya, oke banget. Enjoy banget jadi di Permata Hijau Suites ya. Banget. Kalau fasilitasnya nih, apa yang kamu suka nih? Oke. Nah, jadi Tiara kan masih belum mencoba nih kan ya Kak ya. Yes, karena nih banyak tugas segala macam ya. Betul. Nah, Tapi apa yang kamu akan coba ini? Kan udah keliling lihat nih. jadi kan karena kemarin-kemarin kan tugas banyak ya Kak ya. Aku pengen banget nih coba spa-nya Kak dan jacuzzi juga. Wow. Malam ini harus cobain. Harus Kak. Yes. Tiara, thank you so much ya. Sukses, all the Kak. best Makasih, buat Kak. Miss Culinary Tourism Indonesia 2021. Nah, teman-teman, kita udah ngobrol tadi banyak banget, udah bincang-bincang dengan putri-putri pariwisata, ada top 5. Thank you so much teman-teman yang sudah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Sampai jumpa di next episode dari Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Thank you, Tiara. Terima kasih Kak. Indahnya negeriku, cakrawala membentang, birunya langit di angkasa, hangatnya mentari menyinari bumi, ku rasakan damai di negeriku. Dan santai
Area, tempat